الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, majelis salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan, kita diberikan kerelaan untuk menghadiri salah satu panggilan Allah, menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kerelaan ini Allah jadikan sebagai bentuk kecintaan kita terhadap syariatnya. Allah jadikan sebagai bentuk kebaikan yang akan menemani kita di saat hari perjumpaan dengannya. Mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai ucapan terima kasih kita, sekaligus kesyukuran kita atas usaha dan upaya yang beliau lakukan dalam menyebarkan dakwah Islamiyah, sehingga hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memelihara kita dari tradisi-tradisi jahiliyah yang akan menodai ketulusan, yang akan merusak nilai-nilai tauhid di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan orang-orang yang kita cintai bagian dari umat akhir zaman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berpegang teguh kepada syariatnya apapun bentuk resikonya. Dengan demikian kita akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak, di mana tidak ada syafaat yang diberikan oleh makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan melalui surat dan ayat di dalam Al-Qur'an merupakan bekal yang terbaik bagi kita untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia. Dan ketakwaan bukanlah ketaatan semu yang hadir dalam bentuk amal-amal soleh di saat kita bersama dengan halayak ramai. Ketakwaan sejatinya kita bangun pada saat kita menyendiri, pada saat orang tidak melihat kita, dan pada saat itu keyakinan kita muncul Allah senantiasa mengawasi setiap gerak-gerik kita. Mudah-mudahan Allah jadikan ketakwaan yang ada pada diri kita ketakwaan yang paripurna, ketakwaan yang timbul dari rasa ketaatan kepada Allah, kecintaan kepada syariatnya, sehingga predikat al-muttaqun bisa kita sandang dan pantas untuk kita sandang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang dibacakan oleh khatib tadi merupakan ayat yang berbicara tentang larangan melakukan hal-hal yang dikategorikan sebagai dosa besar. Allah Subhanahu wa taala melarang beberapa perbuatan yang disebutkan di dalam ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, terjemahannya kata Allah, sesungguhnya khamr, perjudian, menyembah berhala,
mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan kotor, najis, sehingga harus dijauhi. Maka jauhilah oleh kalian perbuatan itu, karena bagian daripada perbuatan syaitan. Kenapa kita harus menjauhi perbuatan itu? Agar kita, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai yang kita ketahui melalui berita yang kita baca, berita yang kita tonton, saat ini bangsa kita khususnya merupakan bangsa yang sedang darurat judi online. Perjudian online melanda hampir di seluruh lapisan anak bangsa, mulai dari tingkat yang terkecil sampai tingkat yang terbesar, mulai dari masyarakat desa sampai masyarakat kota. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, ketika judi online ini diikuti dan diminati oleh para aparatur negara, aparatur sipil negara, TNI dan Polri, bahkan ribuan anggota DPR, mulai dari DPR tingkat kabupaten sampai DPR RI, tercatat melakukan judi online. Wal'iyadu billah, wala hawla wala quwwata illa billah. Dan ini fakta yang tidak bisa kita bantah, bisa disaksikan dan bisa dibaca melalui berbagai macam media. Lalu, apa yang terjadi dengan bangsa kita? Apa yang terjadi dengan orang-orang di sekeliling kita? Bahkan apa yang terjadi dengan kita sendiri? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah dengan tegas menyatakan khamr, judi, itu sederajat dengan menyembah berhala, sederajat dengan perbuatan-perbuatan setan yang lain. Artinya dosa khamr, meminum khamr, dosa melakukan perjudian termasuk judi online, sama dengan dosa menyembah berhala, sama dengan dosa mengundi nasib dengan anak panah. Lalu, tidak cukupkah peringatan Allah ini untuk kita jadikan sebagai bagian dari isyarat bahwa kita harus menjadi manusia yang mawas diri, yang paham dan mengerti kehidupan ini adalah kehidupan yang terbatas dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib menyatakan bentuk dari larangan yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 90 terkait dengan judi, salah satunya itu berhubungan dengan kecanduan bagi pelakunya. Itu jelas dituliskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Fathul Ghaib. Kecanduan ini akan mendorong pelaku perjudian untuk terus melakukan perjudian sampai kehancuran menghampirinya. Kenapa? Karena di awal-awal mereka atau di antara momen yang mereka pasang untuk judi, mereka menang. Karenanya judi dalam Al-Quran dikatakan sebagai al-maisir. Al-maisir itu menurut ahli bahasa sesuatu yang dihasilkan dengan kemudahan tanpa usaha yang berat. Dia mendapatkan untung, mendapatkan harta, mendapatkan keuntungan, bahkan harta orang lain pun dia raih dengan kemudahan, dikatakan maisir. Dalam pendapat yang lain, maisir dibagi menjadi dua. Yang pertama, maisir yang bentuknya hanya permainan untuk kesenangan. Yang kedua, maisir bentuknya bentuk yang diharamkan sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran. Ini pendapat Imam Malik. Ada yang lainnya mengatakan bahwa setiap permainan yang karenanya ada taruhan, meskipun bentuknya untuk kesenangan, itu termasuk ke dalam maisir yang diharamkan. Sampai permainan batu yang dilakukan oleh anak-anak ketika ada taruhannya, meskipun taruhannya bohong-bohongan, itu juga termasuk maisir yang diharamkan. Bahkan Imam Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar menyatakan ketika ditanya ma huwal maisir, beliau menjawab al-maisir huwa ma anhallahu anis shalah wa an dzikrillah. Maisir itu segala sesuatu yang karenanya
Dia melupakan kita dari sholat dan dari mengingat Allah. Inilah bentuk yang Allah peringatkan dari kelanjutan surah Al-Maidah ayat 90. Dalam 91 Allah nyatakan, "Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir." Jelas Allah nyatakan, khamr, minuman keras dan perjudian menyebabkan permusuhan dan kebencian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang mutlak dan menjadi keniscayaan bagi kita dan harus kita syukuri. Namun di satu sisi dia akan menjadi bencana apabila tidak kita sikapi dengan baik, tidak kita sikapi dengan bijak sesuai dengan perintah dan larangan dalam syariat. Maka khutbah ini dimulai dengan ketakwaan pada saat kita bersendiri. Ketika orang-orang berselancar, bahkan ketika diri kita sendiri berselancar, ada bisikan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segalanya dengan mudah tersedia di hadapan kita. Melalui perangkat ponsel kita bisa mengakses apapun yang kita inginkan, yang halalkah atau yang haram. Termasuk judi online. Apalagi sekarang transaksi itu tidak perlu datang ke tempat-tempat yang menyediakan transaksi keuangan, bisa langsung melalui HP kita. Inilah yang menjadi tantangan untuk ketakwaan kita. Ketika Allah nyatakan ketakwaan itu menjadi bagian dari ciri orang yang beruntung, maka saat ini akhir zaman yang dinyatakan oleh para ulama berbeda dengan saat di mana para sahabat murid-murid Rasulullah SAW memperjuangkan keimanan mereka. Di tengah-tengah mereka hadir Rasulullah SAW. Ketika ada permasalahan mereka langsung mengadu kepada Rasulullah SAW. Mereka yang dengan izin Allah mendapatkan siksaan yang luar biasa dahsyat dari orang-orang kafir, sehingga mendapatkan bisyarah kabar gembira untuk masuk surga. Bahkan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga secara langsung. Saat ini kondisi kita berbeda. Namun Rasulullah SAW menjanjikan keberuntungan bagi umat akhir zaman yang tidak pernah bertemu dengan beliau, yang berpegang teguh kepada syariatnya ketika orang-orang meninggalkan syariat itu. Artinya nilai perjuangan kita saat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat di masa lalu. Jika kita menghayati, mengamalkan dengan sesungguh hati, dengan sekuat tenaga apa yang diwariskan Rasulullah SAW, maka apapun bentuknya, perjudian itu tidak lagi untuk didiskusikan hukumnya, apalagi dikompromikan sehingga merajalela, sehingga orang tidak takut dengan hukum Allah, bahkan didukung untuk dilakukan hanya karena mengharapkan penghasilan dan pendapatan semu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merilis bahwa dampak negatif dari judi online adalah gangguan mental. Dalam satu penelitian, gangguan mental merupakan kejanggalan-kejanggalan dari perilaku manusia, perilaku seseorang yang dilakukan sampai batas mencelakai diri sendiri dan orang lain, merugikan fisik dan mental, hingga akhirnya dia bisa depresi bahkan bunuh diri atau membunuh orang lain. Maka ada dampak dari judi online ini, kerusakan finansial keluarga. Yang timbul kemudian adalah kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, anak-anak yang terlantar karena orang tuanya berpisah akibat faktor ekonomi karena kerugian yang ditimbulkan oleh perjudian itu. Sementara Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita di dalam hadis muttafaqun alaih, al-muslimu akhul muslim la yadhlimu wa la yudhlam. Muslim antara satu dengan muslim lain itu bersaudara, tidak mendolimi, tidak didolimi. Bagaimana mungkin ketika dalam satu keluarga suami melakukan kekerasan kepada istrinya, atau sebaliknya, atau suami bertindak selaku ayahnya, bertindak semena-mena kepada keluarga, kepada anaknya,
hanya karena dipengaruhi oleh kecanduannya terhadap perjudian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menyelamatkan orang-orang yang kita cintai, menyelamatkan masyarakat kita dari pengaruh buruk perjudian, dari usaha-usaha orang-orang kafir, dari usaha-usaha setan yang menghiasi perbuatan-perbuatan buruk menjadi indah untuk menjerumuskan kita sehingga menjadi bala tentara dan pengikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة